Segenap simpatisan dan anggota GKI yang kami kasihi, manusia tanpa tujuan ibarat kapal tanpa kemudi. Anak terlantar, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Manusia yang tanpa tujuan bergerak tanpa arah, tanpa makna, ikut arus dan tidak jelas. Disebutkan anak terlantar bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, karena tanpa tujuan, maka manusia menjadi tidak berarti. Manusia yang tanpa tujuan seperti ini sering dipandang sebagai manusia zombie. Manusia tanpa roh, bergerak hanya untuk mendapatkan asupan bagi dirinya sendiri. Pada zaman sekarang ini, manusia zombie ini rupa-rupanya relatif banyak ditemukan. Mereka hidup dan bergerak tanpa tujuan yang jelas dan tujuan yang bernilai, cenderung hanya memenuhi kebutuhan diri, entah berupa materi, kesenangan, ataupun kehormatan. Ada banyak orang hidup dengan digerakkan oleh materialisme misalnya. Memiliki lebih banyak harta dirasa lebih aman, lebih hebat, dan lebih bahagia. Yang lain berpandangan, aku belanja, maka aku ada. Emo ergo sum. Di samping oleh materialisme, ada aneka hal lain yang dapat menggerakkan manusia yang sesungguhnya tidak mencerminkan tujuan mulia seorang manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia. Ada orang yang digerakkan oleh rutinisme, luka-luka masa lalu, kebencian dan kemarahan. Beberapa orang lain lagi digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan diri, hasrat untuk diterima, dipuji, dan dihormati orang lain. Semua ini sesungguhnya adalah gerak yang nihil tujuan yang jelas, nihil tujuan yang bernilai. Rasul Paulus pernah mengalami hal seperti ini. Sebelum menjadi pengikut Kristus, ia adalah orang yang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan diri. Dari pengakuannya dan dari laporan Lukas misalnya, kita mengetahui bahwa Paulus digambarkan dan menggambarkan dirinya sebagai orang Ibrani asli dan sekaligus warga negara Romawi. Ia juga seorang murid yang cakap, teguh berpendirian dan serius. Seorang murid yang lebih maju daripada teman-teman sebayanya, teman-temannya yang lain, dan menjadi orang Farisi yang brutal maksimal, yang menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan semua ini digerakkan oleh kebutuhannya akan pengakuan diri, hasrat untuk diterima, bahkan dipuji dan dihormati oleh teman-teman Yahudinya. Namun, Paulus pada akhirnya menerima kasih Allah. Yesus yang bangkit itu menjumpai Paulus ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Dan perjumpaan itu pada gilirannya mengubah perjalanan hidup Paulus secara luar biasa. Paulus menyatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bertolak dari perubahan Paulus ini, kami mengundang seluruh simpatisan dan anggota GKI untuk merenungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, apa yang menggerakkan hidup kita sesungguhnya? Materialisme, rutinisme, luka-luka masa lalu, kebutuhan akan pengakuan diri, dan hal-hal lahiriah yang lain? Apakah kita memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar? Tragedi terbesar bagi manusia bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan yang jelas, benar, dan bernilai
menjadikan kita sebagai manusia zombie atau mesin, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi pekerjaan atau profesi kita sesuai dengan iman Paskah Kristus, serta memancarkan kemuliaan Kristus yang telah bangkit, dan seperti Paulus berani menyatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan jika aku harus hidup di dunia ini, maka itu berarti bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21. Apakah hidup dan gerak kita sebagai gereja tidak dikendalikan oleh roh materialisme dan rutinisme? Kita tidak akan menjadi gereja zombie jika kita sungguh-sungguh hidup dan bergerak dengan tujuan yang jelas, benar dan bernilai, dan bersumber dari iman kepada Yesus yang telah bangkit. Akhirnya, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, saya menyampaikan selamat Paskah untuk semua saudara, anggota jemaat, simpatisan, dan seluruh umat Kristiani di Indonesia. Semoga kebangkitan Kristus mengubah arah tujuan hidup kita dan seluruh ciptaan menuju kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita.